padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita naikkan doa pribadi di hadapan hadirat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya atas saudara-saudara. Amin. 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 Disilakan kita duduk. Sabda Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini dari Mazmur 95 ayat 1 dan 2. Mazmur 95 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Demikian nas pembimbing ini, dan mari kita menyambutnya dengan kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 242. Kidung Jemaat 242, bait pertama, muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, dan kata-kata selanjutnya. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui setiap pelanggaran kita dan kita memohon pengampunannya. Kita berdoa. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami ini anak-anak-Mu yang tidak jarang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kami. Yang seharusnya hidup kami adalah hidup yang dipenuhi dengan puji-pujian, ungkapan syukur di hadapan hadirat Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Namun kedagingan kami terkadang membawa kami jatuh dalam pencobaan. Kami tidak mampu untuk mempertahankan kebenaran. Kami tidak mampu untuk mempertahankan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup ini. Lebih sering kami menuruti suara hati kami sendiri. Karena itu saat ini ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, kami datang memohon kasih pengampunan-Mu, sehingga kami layak menghadap tahta kekudusan-Mu. Dan kami mohon, biarlah dengan kami mendapatkan pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengikuti jalan ibadah ini dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, layak menyembah Dikau dalam roh dan kebenaran. Kami mohon pengampunan dalam Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 240A. Kidung Jemaat 240 bagian A, baitnya yang ketiga. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti, dan kata-kata selanjutnya. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan bagi kita dari Yesaya pasal 43 ayat 25. Yesaya pasal 43 ayat 25. Demikian bunyi sabda Tuhan yang menjadi berita pengampunan ini. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian berita pengampunan ini. Mari kita menyambutnya dengan kita memuliakan Tuhan dari pujian Namila Atina Himori. Mila ati dapangawi nangama binuya lodu halino kakina ngarato harani. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Saya jemput sidang jemaat berdiri. Saya ajak sidang jemaat kekasih Tuhan kita baca berbalasan. Saya membacakan bagian ayat yang ganjil dan sidang jemaat kekasih Tuhan membacakan bagian ayat-ayat yang genap. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang sebenarnya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru ini, dan mari kita sambut dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 355 bait yang pertama. Kidung Jemaat 355, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka, dan kata-kata selanjutnya. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Disilakan kita duduk. Diberi kesempatan kepada vokal grup anak sekolah minggu dari Pusat Ukmada untuk memuliakan Tuhan. Doa kami Tuhan, anak-anakmu yang
Terima kasih anak-anak sekolah minggu untuk puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 150, bagian pasal dan perikop paling akhir dari kitab Mazmur. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang telah memperkenalkan diri dan kami imani dalam Yesus Kristus firman hidup. Saat ini Tuhan memberi kesempatan untuk kami kembali beribadah bersama. Dan kembali ada kesempatan indah untuk kami mendengar, merenungkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, sehingga firman-Mu kami mengerti dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan hamba-Mu saat ini yang Tuhan percayakan untuk memberitakan sabda-Mu, hamba-Mu ini manusia yang terbatas bahkan tidak layak. Mari layakkan hamba-Mu dan kiranya Roh Kudus yang bekerja, yang berbicara lewat hamba-Mu ini, sehingga kami semua diberkati oleh sabda-Mu. Mari ya Tuhan datang dan berfirman-Lah. Dalam Yesus Kristus firman hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya mohon kesediaan Ibu Guru Injil membacakan bagi kita bagian sabda Tuhan ini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Puji Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan serui. Pujilah Dia dengan gerakap dan berdenting. Pujilah Dia dengan gerakap yang berdetak. Biarlah segala yang bernafas memuji. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang telah memberi kesempatan untuk kita boleh mendengar sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Ibu Guru Injil. Berbahagialah kita semua yang selalu rindu akan sabda Tuhan dan yang mau melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Salam. Sidang jemaat kekasih Tuhan, di dalam bulan November ini, dari minggu kemarin tanggal 2, hari ini tanggal 9, minggu berikut tanggal 16, minggu berikutnya lagi tanggal 23. Sampai tanggal 23 kita ada dalam satu tema besar, yaitu makna liturgi dalam ibadah minggu. Minggu lalu itu makna liturgi yang berbicara tentang apa? Tentang inti dari liturgi. Pemberitaan sabda Tuhan itu adalah inti dari liturgi, inti dari ibadah. Puncak dari ibadah itu tiada lain adalah pemberitaan sabda Tuhan. Dan hari ini salah satu bagian dari liturgi yaitu puji-pujian atau nyanyian dalam liturgi. Nanti minggu berikut itu makna persembahan dalam liturgi, dan tanggal 23 makna kenapa kita ucapkan terus pengakuan iman rasuli dalam liturgi. Jadi kami pilih 4 dulu, dan tanggal 30 itu sudah masuk minggu Advent yang pertama, dan khotbahnya tidak lagi disiapkan dari kelas siswa KK, tetapi disiapkan dari BPMS GKS. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang puji-pujian, nyanyian dalam liturgi, itu merupakan satu hal yang sangat penting. Bagaimana pentingnya? Mari kita melihat dari kitab puisi, kitab puji-pujian, yaitu Mazmur. Sebelum kita masuk dalam bagian bacaan kita tadi, perlu untuk kita ketahui bersama Bapak Mama, kitab Mazmur ini dibagi dalam 5 bagian. Dan menariknya,
untuk 4 bagian sebelum itu berakhir dengan kalimat puji-pujian yang di dalamnya mengandung sebuah pengakuan iman. Atau kalau istilah yang ada pernah dengar orang muda, doksologi. Itu puji-pujian sekaligus pengakuan di sana. Nah, saya mau kita melihat bersama. Jadi untuk bagian Mazmur kita lihat dari pasal 1 itu dia sampai pasal berapa bagian pertama? Coba Bapak Mama lihat di Mazmur pasal 1. Di atasnya jilid 1, Mazmur 1 sampai Mazmur berapa? 1 sampai 41. Itu bagian pertama. Coba kita lihat di akhir atau di 41 ayat terakhir. Di 41 kan dia 1 sampai 41. Coba lihat di pasal 41 dan di bagian akhir atau ayat 14. Dia bilang apa di situ? Ayat 14. Coba yang sudah temukan baca dengan saya. Mazmur 41. Kan 1 sampai 41 toh? Lihat 41 ayat 14. Sudah? Kita baca. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Itu ada puji-pujian dan pengakuan iman. Kemudian pasal 42 kita lihat di atas jilid 2 itu bagian 2, yaitu Mazmur 42 sampai 72. Kita lihat di pasal 72 bagian akhir. Pasal 72 dalam hal ini ayat yang ke-19 ya. Pasal 72 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Kita lihat di 73 bagian atas, jilid 3, Mazmur 73 sampai 89. Kita lihat 89 bagian akhir. The 89 ayat 53. Mari kita baca sama-sama. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Jilid 4 mulai dari 90 sampai 106. Kita lihat di 106 ayat akhir. Sudah 46, 106 ayat 46 kita mulai. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Kemudian di bawahnya 107, itu mulai Mazmur 107 sampai ini yang akhir, yang bagian 5, yaitu di 150. Baca sama-sama bagian akhir ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Menarik sekali kekasih-kekasih Tuhan. Cara Tuhan dalam Roh Kudus bekerja untuk mereka yang mengumpulkan Mazmur ini, karena Mazmur itu bukan hanya satu orang yang tulis atau satu kelompok orang, tetapi ada beberapa yang tulis, sehingga nanti kita akan temukan ada Mazmur dari Asaf, ada Mazmur dari Daud ya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita masuk di dalam bagian bacaan kita. Dimulai dengan kata di ayat 1 dari pasal 150 ini, haleluya. Haleluya itu bahasa Ibrani yang terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama itu halel, pujilah, yang kemudian digabung dengan Yah, pujilah Allah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kata pujilah di sini kalau menurut tata bahasa orang Ibrani itu adalah perintah.
Pujilah, itu adalah perintah yang harus dilakukan, yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi tidak bisa, saya mau puji atau tidak. Tapi ini satu kalimat perintah untuk bangsa Israel harus melakukannya. Dan puji-pujian yang harus dilakukan kepada Allah ini tidak tergantung keadaan. Mau senang, mau susah, menderita yang berat sekalipun. Tetapi panggilan perintah untuk memuji Tuhan itu harus dilakukan. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita datang saat ini. Ada di antara kita yang sedang memiliki beban. Ada di antara kita yang sedang bergumul, baik dengan masalah pekerjaan, terlebih khusus kita pada umum sebagai petani. Banyak yang mendapatkan hasil kurang memuaskan, kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada dari kita yang sedang masih merasa ada perasaan duka, keluarga kita yang Tuhan panggil pulang. Ada yang terbeban, aduh ini ada berita duka lagi di sini di sana, bagaimana sudah ini? Dan banyak hal yang kita gumuli. Tetapi saat ini kita harus memuji memuliakan Tuhan. Dan puji-pujian yang kita naikkan itu bukan sekedar dari mulut saja. Karena kalau dari mulut saja, maka yang kita harapkan supaya Tuhan mendengar, maka apakah berkenan di hadapan hadirat Tuhan? Karena kita menyatakan pujian kepada Tuhan, berarti yang mendengar kita siapa? Yang mendengar kita siapa? Tuhan. Kalau kita mau menyatakan puji-pujian dan yang mendengar itu Tuhan, maka di situ perlu mempersiapkan hati. Perlu menyanyi lahir dari hati yang tulus di hadapan hadirat Tuhan. Meskipun yang kedua ada puji-pujian yang bersifat pengajaran, yang mana puji-pujian itu adalah satu ungkapan mengajak saudara-saudara seiman untuk masuk di dalam apa yang menjadi nilai-nilai rohani untuk dilakukan dalam hidup sehari-hari. Tapi tentu kekasih-kekasih Tuhan, panggilan untuk memuliakan Tuhan itu merupakan panggilan yang harus dilakukan dalam keadaan apapun. Yang berikut kekasih-kekasih Tuhan, alasan kenapa memuji Tuhan. Kita lihat mulai dari setelah kata haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Kita memuji Tuhan, tapi ingat, isi pujian itu betul-betul harus memiliki makna yang membangun iman kita. Memiliki makna yang membuat kita semakin mengenal Tuhan, yang membuat kita semakin menikmati hadirat Tuhan. Ini kan pengakuan. Pujilah Tuhan di tempat kudusnya berarti kita mengakui bahwa Tuhan itu ada di tempat yang kudus. Maka di sini berarti kita yang tidak kudus harus terlebih dahulu memohon kita dikuduskan. Baru kita layak menghadap Dia yang kudus itu. Yang berikut, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawala ini kalau dalam pandangan orang Israel, ini dunia kalau menatap ke atas itu ibarat payung. Payung yang mana ada ujung ke ujung. Artinya ini yang melingkupi dunia, termasuk di dalamnya salah satunya yaitu bumi. Dengan demikian berbicara cakrawala, maka di sini yang diminta untuk memuji Tuhan itu segala yang ada yang diciptakan oleh Allah. Itu diajak untuk memuji Tuhan. Termasuk tentu di dalamnya semua yang ada di bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, kenapa semua di bawah cakrawala itu harus memuji Tuhan? Ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Karena Allah yang perkasa, ini berbicara tentang kuasanya.
kebesarannya, itu berbicara tentang kuasanya. Karena kuasa Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan di dalam kekuatan kuasanya itu yang menggiring, yang menuntun, yang memelihara segala ciptaannya, termasuk manusia yang ada di bumi. Bahkan yang dalam rencananya, dalam rancangannya yang luar biasa, kita dapat melihat kebesaran Allah itu lewat cinta kasihnya yang nyata lewat Yesus Kristus yang telah Ia berikan untuk menyelamatkan dunia ini. Kalau begitu, maka alasan memuji Tuhan karena kebesarannya, keperkasaannya itu harus dilakukan. Yang berikut, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Kekasih-kekasih Tuhan, menariknya begini, kenapa di bagian alat-alat musik yang disebutkan, itu yang disebutkan paling pertama adalah apa, Bapak? Alat apa? Lihat yang pertama, ayat 3. Apa? Sangkakala. Itu tanduk yang ditiup. Nah, menarik kekasih-kekasih Tuhan, kenapa duluan sangkakala ini? Karena ada beberapa praktek meniup sangkakala yang punya makna di sana. Saya ulangi, ada beberapa praktek meniup sangkakala yang punya makna di situ. Yang pertama, saat meniup sangkakala, di situ ada maknanya atau mau untuk datang karena ada panggilan Tuhan. Itu bisa lihat Bilangan 10 ayat 1 sampai 3. Itu contoh. Jadi saat meniup sangkakala, mereka akan datang untuk mendekat para orang Lewi untuk datang melayani Tuhan. Kemudian juga Bilangan 10 ayat 9, saat meniupkan sangkakala, itu mengajak umat untuk bertobat sebelum hari penghakiman. Kemudian dalam Yosua 4 ayat 6 sampai 10, tiupan sangkakala juga itu menandakan akan dijalankannya perang rohani. Kemudian Imamat 25 ayat 9 sampai 10, ditiupkan sangkakala sebagai simbol kemenangan dan pemulihan Allah. Jadi seperti kalau ingat waktu menyerang kota Yeriko, itu mereka keliling tembok Yeriko itu dengan tiupan sangkakala yang membuat tembok itu menjadi roboh. Kemudian juga ini yang kita baca bersama-sama, 1 Korintus 15 ayat 52. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 15 1 Korintus pasal 15, kita lihat ayatnya yang ke-52. 1 Korintus pasal 15 ayat 52, kita baca. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Pada akhir zaman, sangkakala nafiri akan dibunyikan. Disitulah penghakiman terjadi. Wah, luar biasa. Karena itu pemazmur ini dia harus memulai pujian kepada Allah itu. Alat musik yang digunakan paling pertama itu adalah tiupan sangkakala. Dan alat-alat musik semua ini, kekasih-kekasih Tuhan, itu kalau digabungkan bunyi-bunyiannya tentu akan sangat luar biasa. Jadi di sini pemazmur mengajak seolah-olah dia menempatkan dirinya sebagai pemimpin satu kor.
pemimpin satu puji-pujian dengan berbagai alat musik yang semuanya itu harus bersama-sama dimainkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Dan dia katakan jangan pukul pelan. Coba kita lihat ayat 5. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Ini maksudnya kalau pukul di bagian yang bunyi paling keras. Kalau tambur itu di tengah. Kalau gong yang paling keras di tengah kan. Jadi harus di sini maksudnya memuji Tuhan dengan segenap kekuatan. Artinya bukan pukulannya itu kita keras betul yang sembarang, tetapi betul-betul dengan segenap kekuatan hati kita, dengan kesadaran dan penghayatan akan kemuliaan Allah yang harus menerima puji-pujian dari kita, yang layak menerima pujian dari kita. Itu luar biasanya kekasih-kekasih Tuhan. Dan yang berikut, kalau kita coba mencari tahu tentang pemain-pemain alat musik yang meniup sangkakala, itu hanya para imam. Dan ada juga yang bagian untuk memainkan alat musik di sini, saya lupa, yang khusus perempuan. Dan ada yang umum. Berarti di sini memuji Allah bukan satu kelompok saja, tetapi semua harus mengambil bagian. Kan biasanya kalau contohnya di luar ibadah ya, kita ambil contoh waktu PKS begitu, atau waktu acara syukuran kecil. Itu biasa kalimat bilang apa kalau mau datang ibadah, panggil anak-anak untuk mai abdem, kalimat boson kakak kalau datang menyanyi. Itu saya sering dengar sampai sekarang. Mereka menyanyi lah kayak begitu. Jadi seperti ini orang tua tidak bisa menyanyi. Dan seperti ya ini, dan memang kenyataannya begitu, Bang. Banyak yang tidak mau latih betul ini lagu-lagu. Padahal Tuhan mengundang untuk semuanya memuji Tuhan. Sebagaimana kalau kita lihat bagian terakhir ya, ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi di sini pemazmur ini dia juga merenungkan bahwa segala yang diciptakan Tuhan itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kalau saja segala di luar manusia seperti burung yang berkicau di pagi hari dan lain sebagainya, itu memuliakan Tuhan atau memancarkan kemuliaan Tuhan atau menyatakan betapa Tuhan itu mulia. Seperti kalau kita melihat keindahan langit dengan berbagai bintang-bintang di malam hari yang indah, itu kan kita dapat melihat bahwa ada kemuliaan untuk Tuhan. Kalau saja di luar manusia yang tidak memiliki akal berpikir untuk membuat hal yang banyak demi kemuliaan Tuhan, ya bagaimana kita manusia? Kalau mereka saja di luar kita, itu kan tidak tahu bikin alat musik. Mereka punya nyanyian tidak berubah-ubah. Mereka punya not hanya itu-itu saja. Tapi kita bisa menciptakan berbagai alat musik. Kita bisa menyanyikan berbagai macam lagu. Kenapa tidak untuk kemuliaan Tuhan? Karena itu kekasih-kekasih Tuhan. Orang-orang muda khususnya yang bisa bermain alat musik, dalami itu dan berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita yang Tuhan berikan juga untuk kemampuan untuk bernyanyi, pakai itu. Karena dalam liturgi ibadah bisa kita isi dengan puji-pujian. Tapi catatannya, ini catatan. Kalau tadi saya katakan bahwa puji-pujian itu kita mau siapa yang dengar? Tuhan yang dengar, karena kita puji Tuhan. Dalam ibadah jangan sampai kita mau Tuhan lebih dengar kita daripada kita yang lebih dengar. Kalau begitu, maka kalau prinsipnya kita yang lebih dengar Tuhan,
maka bukalah hati kita lebih lama untuk firman Tuhan, untuk perenungannya. Biar berjam-jam, inilah rasa haus saya, rasa lapar saya akan suara Tuhan. Karena saat Tuhan berfirman, di situ saya mendengar. Tapi kalau saya bernyanyi, saya mau Tuhan yang dengar. Apakah ibadah itu lebih lama kita harus bernyanyi? Ini konteks yang saya maksudkan ibadah minggu ya. Karena apa Bapak Mama? Kalau terlalu banyak isi lagu dan terlalu lama, salah satu masalahnya biasa orang pulang itu bersungut. Dan firman Tuhan yang sebenarnya dia bawa pulang tidak ada lagi. Dia tidak ingat lagi, tidak bahas lagi. Yang berikutnya, puji-pujian harus kita melihat benar. Itu kesatuannya dengan firman Tuhan. Karena itu yang paling sulit salah satunya bagi kami pelayan dalam mempersiapkan Bapak Mama. Itu bagian lagu. Coba Bapak Mama nanti cermati. Seperti kalau yang kita pilih mulai dari lagu pembuka sampai lagu penutup. Pasti dia itu berpusat kepada firman Tuhan. Dia tidak akan lari kemana-mana. Kalau begitu, kalau mau isi lagu, tanya. Ini tema lagunya apa? Atau ini saya punya lagu begini, tolong bisa kasih masuk di mana? Jangan kita lagi yang tentukan kepada pelayan. Oh, saya mau taruh di sini. Padahal pelayan sudah mempersiapkan dia satu bagian yang tidak boleh terpisahkan satu dan yang lainnya. Itu penting sekali. Kemudian isi lagu. Isi lagu juga harus diperhatikan. Karena apa Bapak Mama kekasih Tuhan? Karena puji-pujian itu harus juga membangun iman kita. Dan yang berikutnya, bahwa kita perlu untuk merenung lagu yang kita nyanyikan. Seperti kalau vokal grup harus merenung. Karena kalau tidak Bapak Mama, nanti pulang, dia macam dia yang rajin menyanyi di gereja. Tetapi kenapa pola hidupnya begini? Itu tidak boleh. Berarti kita yang menyanyi, kita tidak benar-benar ada di dalam perenungan tentang isi lagu yang dinyanyikan. Ini saya ingatkan dan saya harapkan satu kali saya ingatkan, mungkin kesempatan lain lama lagi baru kita akan kembali ke bagian ini. Tapi kiranya ini bisa diingat dengan baik. Kalau begitu, maka persiapan untuk membawa puji-pujian dalam liturgi, dalam hal ini ada solo, duet, vokal grup dan lain sebagainya, persiapkan dengan baik. Karena itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Dan akan membangun orang yang mendengar. Karena kebanyakan kadang Bapak Mama kalau tidak hayati bisa rasa. Kalau kita menyanyi itu untuk kemuliaan diri kita bisa terasa. Jemaat itu akan ternganga-nganga tetapi dia tidak mendapat sesuatu dalam hubungannya dengan Tuhan. Tetapi dia hanya melihat dan dia membanggakan kita. Saya anak-anak masih kecil saja. Meskipun ya mereka belum terlalu pahami. Tapi saya ajar mereka. Menyanyi harus hati kamu terpaut dengan Tuhan. Harus kamu hayati betul isi lagu itu. Itu tidak gampang. Tetapi itulah yang sesungguhnya harus dilakukan. Kemudian segala yang bernafas memuji Tuhan. Karena hanya orang yang hidup yang memuji Tuhan. Tidak ada orang mati lagi yang bisa memuji Tuhan. Iya kan Bapak Mama? Selama hidup, pakailah hidupmu untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita menarik napas, kita merenung bahwa terima kasih Tuhan. Saya hidup karena saya tarik napas. Napas dari mana? Anugerah Tuhan. Kalau begitu, seperti menarik napas, biarlah puji-pujian itu senantiasa dinaikkan bagi Tuhan. Dan akhirnya ditutup dengan kata haleluya. Dibuka dengan kata haleluya dan ditutup dengan kata haleluya. Bahkan kata haleluya ini sebenarnya menutup seluruh Mazmur dari Mazmur pasal 1. Hidup ini adalah puji-pujian bagi Tuhan. Dari awal sampai kembali kepada Tuhan. Biarlah hidup saya dan saudara menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Ingat, Allah bertata di atas puji-pujian. Saat Yesus lahir, berita kelahirannya disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Mereka turun dan menyanyikan bertemu dengan para gembala dengan puji-pujian yang luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu luar biasa kekasih Kristus. Dan Allah kita Allah yang bertata di atas puji-pujian. Biarlah kita menaik puji-pujian kepada Tuhan.
karena Ia layak dipuji disembah. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa syukur syafaat, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan indah ini. Kesempatan beribadah kepada Tuhan, kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kesempatan untuk mendengar sabda Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah dengan sabda-Mu ini kami mengisi hidup kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam segala segi hidup kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami mampu untuk menyatakan, untuk melakukan maksud firman-Mu ini dalam hari-hari hidup kami. Dan kami mendoakan untuk pemberitaan sabda-Mu, ibadah yang terjadi di mana-mana tempat, di Klasis Wanokaka ini, dan juga di Jemaat Tupumada, di Pusat Tupumada, dan di Cabang Lahona. Tuhan memberkati. Biarlah dengan karya Roh Kudus kami semua hari ini diberkati oleh sabda-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, dalam kesempatan ini kami mendoakan untuk apa-apa yang sudah kami lewati, khususnya seminggu yang Tuhan berikan untuk kami lewati. Ada begitu banyak hal yang kami rasakan. Ada kekuatan, ada hikmat, ada rezeki yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu sebagai ungkapan syukur kami. Termasuk ada anak-anak Tuhan yang berulang tahun, anak-anak Tuhan yang sembuh dari sakit. Terimalah ungkapan syukur dan puji-pujian kami ya Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami juga menaikkan akan pergumulan-pergumulan kami, syafaat kami, harapan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di cabang Tupopu ini. Tuhan memberkati Ibu Guru Injil, memberkati keluarganya. Tuhan memberkati Bapak penanggung jawab dan keluarganya. Semua majelis penatua, diaken, Tuhan memberkati mereka dan keluarganya. Tuhan memberkati koster dan keluarganya. Tuhan memberkati para pengasuh, badan pengurus, komisi, dan semua warga jemaat Tuhan. Biarlah di dalam pelayanan Tuhan kami saling mendukung satu dan yang lainnya. Dalam berbagai program-program yang sedang direncanakan, Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa di sorga, kami mendoakan untuk minggu kerja yang baru. Kami mohon kekuatan hikmat dari Tuhan melingkupi kami dalam segala segi tugas pekerjaan kami masing-masing, termasuk kami sebagai anak-anak sekolah. Tuhan memberkati dan hikmat kekuatan untuk menjalani akan tugas tanggung jawab sebagai anak didik. Dan kami mendoakan untuk saudara-saudara kami, orang yang kami kasihi, yang saat ini berada di luar daerah bahkan luar negeri. Tuhan memberkati mereka, baik yang sekolah maupun yang bekerja. Biarlah Tuhan melingkupi mereka dengan berkat-berkat Tuhan. Terlebih khususnya kami mohon kekuatan iman. Biarlah tetap mereka berjalan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami percayakan dalam tuntunan kasih-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami naikkan syukur dan syafaat kepada Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan kolekte mingguan, dan sambil tanggung dijalankan kita mendengar puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu dari Pusat Tupumada.
Mengamboi kau hima kau gajo na lapun kau pabrik kau lalu na semboi lapun kau luar layar kau amadei untuk tak mengalam kedatangan. Boi nabi itu surga. Hima kau boi boro kami mengenai tutup ini. So kalau kita mengenai mengawan ye itu layar kahuri ini kau buka lalu ini. Amin. Saya jemput sidang jemaat kita berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita menyatakan iman pengakuan percaya kita lewat pengakuan iman rasuli dengan kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan kembali ke rumah tangga kita. Kita akan kembali melanjutkan aktivitas hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar renungkan bersama kita bawa pulang. Jadikanlah hidup kita sebagai puji-pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Angkatlah hati di hadapan hadirat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kekasih-kekasih Tuhan, menutup seluruh rangkaian ibadah kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 46 bait 1, besarkan nama Tuhan, dan kata-kata selanjutnya. Besarkan nama Tuhan, haleluya, kasih-Nya tak berkurang.